Pencuri mobil dihakimi warga hingga tewas. Mengusir anjing milik tetangga dikeroyok sekeluarga. Viral, seorang ibu hamil 7 bulan nekat menjual ginjalnya demi melunasi hutang. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama, seperti biasa akan disampaikan oleh rekan saya Lovi Yanadian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat. Dan pemirsa, kami akan update berbagai informasi di Ayu Siang. Salah satunya ada salah satu pernikahan yang melanggar prokes maksud kami didenda 7,5 juta rupiah. Selengkapnya dalam Ayu Siang. Keluarga korban kecelakaan ini mengamuk dan tak terima setelah tenaga kesehatan di Puskesmas Tomoni, Luwu Timur mengabaikan kerabat mereka yang terluka. Bahkan petugas puskesmas meminta keluarga membawa pulang pasien untuk dirawat di rumah secara mandiri. Hal ini setelah petugas memeriksa korban dan tak menemukan kegawatan untuk dirawat intensif. Ada dokter 2 yang tinggal di sini, itu pun istilahnya kami juga lihat bagaimana kondisinya pasien. Kalau memang perlu ini kami panggil dokter gitu. Tapi dokter yang menangani ini, yang laka tadi ini, itu dokter yang memang standby di sini atau dia mobile atau gimana gitu? Mobile ya, artinya dia tidak standby di puskesmas. Jadi nanti setelah ada kejadian baru dihubungi begitu. Keluarga makin emosi setelah puskesmas tak memberikan fasilitas ambulans untuk membawa korban ke rumah sakit. Akhirnya keluarga membawa korban dengan kendaraan bak terbuka. Tunggu Kak, aku minta mobil ambulans, tidak mau kasih Kak. Jadi bilang Kak, kalau bisa aku bayar, dan tidak mau. Jadi itu mikuan. Ku ambil mobil gerak MS, ku bawa ke rumah sakit Wotu. Berarti tadi dibawa ke sini naik mobil apa? Mobil gerak MS. Bukan mobil ambulans? Bukan. Saat ini korban tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Ilaga Ligo Wotu. Keluarga mendesak pemerintah Luwu Timur mengusut kasus pengabaian oleh Puskesmas Tomoni. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak Hasmin Syarif, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di kawasan Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat dikejutkan dengan kebakaran kabel listrik bawah tanah malam tadi. Tak berapa lama kebakaran juga melanda kabel listrik jaringan udara tak jauh dari lokasi. Inilah video amatir milik warga yang menunjukkan detik-detik kabel listrik bawah tanah terbakar di areal ruko perkantoran Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat malam tadi. Walaupun berada di bawah tanah, percikan api yang keluar cukup besar hingga membuat warga di sekitar lokasi khawatir. Tak hanya kebakaran kabel bawah tanah, tak jauh dari lokasi kebakaran juga melanda kabel listrik jaringan udara. Petugas damkar yang berada di lokasi langsung memadamkan api untuk mencegah terjadinya perambatan yang lebih luas. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang dipicu kabel yang mengelupas. Kan api, cuma langsung dia nyamper gitu sekitar tingginya 30 cm. Dan saya langsung lari ke TKP, yaitu
Ada sekitar 1,5 jam lah lewat, bisa hampir 2 jam itu. Begitu hampir itu tugas pemadam juga langsung ke TKP gitu ya. Ada itu ya agak lama juga karena semburan itu udah dipakai apar, pakai itu busa ini tetap nggak mati. Tak hanya melibatkan petugas damkar, petugas PLN juga mengecek kondisi kabel listrik yang terbakar dan memastikan tidak ada lagi api yang menyala. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah bengkel dan 3 sepeda motor di Bungo Jambi ludes terbakar. Api diduga berasal dari sekumpulan anak bermain korek api di samping bangunan. Sebuah bengkel pengecatan sepeda motor di Kabupaten Bungo Jambi terbakar. Api diduga berasal dari sekumpulan anak bermain korek api yang kemudian menyabar rumput ilalang di samping bengkel. Isi bengkel yang dipenuhi oli dan bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Selain menghanguskan bengkel, 3 motor milik korban, uang 30 juta rupiah, serta 1 buah rumah milik korban juga hangus terbakar. Mulai dari bengkel motor. Bengkel motor. Ya. Oh. Itu tadi apa karena terlambat datangnya pemadam atau gimana tuh sampai merembet ke rumah lain? Ya mungkin pemadam itu juga mungkin lah tempatnya jauh juga. Sementara waktu kan api itu cepat menyalakan. Berapa hari pemadam gitu. Beruntung, api yang membakar bengkel dan rumah ini tidak memakan korban jiwa. Namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Perampokan sadis terjadi di Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Agen Bank BUMN meregang nyawa akibat ditembak perampok di bagian kepala. Perampok berhasil membawa kabur uang tunai puluhan juta rupiah. Leli Agustin, mahasiswi sekaligus karyawati agen Bank BUMN di Waibungur, Lampung Timur meregang nyawa akibat menjadi korban perampokan sadis. Ia ditembak di kepala oleh perampok yang menyamar menjadi nasabah pencairan dana di agen Bank BUMN tempat korban bekerja. Pelaku berhasil menggondol uang puluhan juta dan kabur setelah menembak korban. Mungkin bicara nggak dulu uang sing anu lah, sing ngerampok nih mah. Nah nggak dulu motornya posisi meeting. Dan mirip mungkin nggak dicol-col nih si Tari ini kan semua maling-maling terus. Terus ditembak kuwi. Wong piro? Siji. Oh, siji. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah duka di Lampung Timur. Kedatangan jenazah korban disambut tangis histeris dan duka keluarga. Terkait kasus perampokan sadis ini, personel Polres Lampung Timur dan Polsek Waibungur telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi telah berhasil mengidentifikasi dan kini tengah memburu pelaku. Dari Lampung Timur, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari perampokan sadis ini, ada Kabid Humas Polda Lampung sudah bergabung bersama kami, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang, Pak Pandra. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lofi, selamat siang Bung Pram, dan selamat siang para pendengar iNews dimanapun berada. Salam presisi. Baik, Pak Pandra, bisa diceritakan bagaimana kronologis lengkap perampokan sadis ini, Pak? Baik, yang pertama-tama kita turut berduka cita yang mendalam atas tewasnya warga kami, yaitu dari warga Lampung Timur, yang kejadian ini diawali pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, di mana korban atas nama Leli Agustin berusia 20 tahun, memang seorang mahasiswi dari salah satu universitas di Lampung, di mana korban ini baru 15 hari bekerja di salah satu agen BUMN, yaitu BRI Link yang ada di Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kejadian naas ini ya diawali pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 tersebut, pukul 13.00 ada seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor yang menggunakan jaket, kemudian masih menggunakan helm, kemudian dengan ciri-ciri menggunakan bahan celana jeans ya, tapi sampai sebatas lutut, dan tidak menggunakan sepatu, menggunakan sendal, dengan membawa tas, kemudian menemui korban Leli tersebut dan mengatakan bahwa dia akan mengambil uang tunai sebanyak 100 juta rupiah, karena memang ini adalah sesuai dengan
aturan POJK ya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 tahun 2014 tentang laku pandai, yaitu layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka inklusi. Jadi memang itu diberikan kewenangan ya karena memang jarak tempuh ya. Yang kami sampaikan bahwa TKP ini adalah di jalur lintas Sumatera dan sangat jauh dari bank ada di sana. Jadi ini memberikan kesempatan. Jadi pada saat itu akan mengambil 100 juta dan dikatakan oleh korban Leli bahwa uang tersebut tentunya kalau lebih dari target tersebut sebanyak uang tersebut harus dilaporkan kepada pimpinannya atau kepada pimpinan daripada agen tersebut, yaitu Ibu Tri Lestari. Setelah diberikan nomor telepon, mereka sempat berkomunikasi dan sempat meninggalkan area tersebut. Di dalam pelaksanaannya itu ada sedikit kecurigaan. Ini sudah diutarakan pada Ibu Tri Lestari sebagai salah satu saksi yang mengetahui langsung bahwa dia sebenarnya curiga terhadap seseorang yang datang dengan maksud ini mengambil uang 100 juta rupiah. Kemudian sudah ada terjadi transaksi, dia datang lagi pada kedua kalinya, yaitu pada jam 15 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari tersebut juga. Dan mengatakan bahwa dia akan mengambil uang sebanyak 60 juta rupiah dengan harapan uang tersebut akan dibagikan sebagai Jumat berkah atau memberikan kepada kaum duafa. Nah karena bujuk rayu dan sebagainya kan orang semakin yakin. Nah begitu yakin, akhirnya dia mengatakan pelaku ini mengatakan bahwa saya akan keluar dulu, akan makan siang, akan mencari makanan. Nah kemudian jarak 2 jam dari jam 3 sekitar jam 17 waktu 15 dia kembali lagi dan menemui korban. Begitu menemui korban langsung ya karena sudah mau perlu uangnya, yang ada di di dalam tas tersebut adalah 50 juta rupiah. Seketika itu juga pelaku mengambil paksa uang tersebut dan seketika itu juga korban sempat mengejar dan melawan dengan menarik baju daripada pelaku. Dan pada saat itu juga pelaku mengeluarkan senjata api dan mengarahkan senjata api tersebut ke arah korban. Dan akhirnya terjadilah penembakan yang mengakibatkan yang mengarah ke kepala ya, terutama di pipi sebelah kanan, dan mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Dan pada saat itu juga warga yang berada di seberang, karena memang cuaca pada saat itu habis hujan lebat, jadi memang agak sedikit becek dan cukup berair dan cukup warga masyarakat masih banyak yang menepi. Tapi ada didengar, ada saksi di seberangnya yang melihat langsung kejadian tersebut dan ingin memberikan bantuan pertolongan. Ketika itu juga senjata pelaku diarahkan kepada saksi yang melihat. Jadi didengar dan diketahui bahwa 2 kali tembakan yang terjadi yang mengakibatkan korban Tasna Leli Agustin tersebut meninggal dunia. Begitu Mbak Lofi. Baik, oke. Pak Pandra, jadi intinya modus pelaku ini adalah menjadi nasabah, kemudian meminta menarik uang, begitu. Nah, apakah pelaku ini juga sudah teridentifikasi? Bagaimana lokasi dari pelaku? Apakah masih dalam pengejaran? Ya baik, jadi pasca kejadian tersebut tentunya pihak dari Kepolisian Resort Lampung Timur, Kapolres Lampung Timur langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Dr. Hendro Sugiyatno memerintahkan kepada Kapolres Lampung Timur segera melakukan upaya penyelidikan dan juga backup dari Ditreskrim Polda Lampung melalui TK 308 untuk membackup daripada proses penyidikan ini. Bahkan Polres di sekitar area tersebut, yaitu Polres yang berbatasan Lampung Utara, Polres Lampung Utara, Polres Lampung Tengah, dan Metro diperintahkan untuk mengolah TKP. Dan hasil penyelidikan ini perlu kami sampaikan bahwa sudah ada 5 saksi yang diperiksa, termasuk barang bukti yang sudah kami amankan. Salah satunya adalah barang-barang yang digunakan oleh pelaku. Salah satunya adalah sendal jepit yang tertinggal, 1 buah sendal jepit warna hijau dan putih. Kemudian juga ada 1 butir proyektil, sisa proyektil peluru tersebut yang tentunya akan kami periksa ke Puslapor Polri sebagai bantuan teknis dalam pengungkapan kasus ini. Dan yang ketiga adalah rekaman CCTV. Tentu kami berharap dengan doa kita bersama, karena kita juga berempati apa yang dirasakan oleh keluarga tersebut merupakan tulang punggung keluarga daripada almarhum saudari Leli Agustin ini. Dan juga mereka ini bersaudara cuma 3 orang, mereka tulang punggung, dan kami tetap berupaya untuk melakukan pengejaran, pengungkapan kasus ini. Ya, itu harapan kita, Mbak Delis. Baik ya. Lokasi ini merupakan tempat yang riskan perampokan begitu. Apakah dengan peristiwa ini juga tim kepolisian berusaha untuk ada penjagaan ketat di beberapa titik penarikan uang, misalnya di tempat penarikan uang di ATM-ATM seperti itu, Pak?
Ya, baik Mbak Lofi, kami sudah mengidentifikasi dari laporan daripada hasil pemeriksaan ataupun pengidentifikasian memang ada sekitar 15 ya agen daripada laku pandai tadi yang katakan bahwa pelayanan perbankan yang bukan merupakan kantor, dan memang ini patroli selalu melakukan. Jadi sebelum kejadian pukul 16 itu sebenarnya sudah ada patroli yang berkeliling di sana. Memang antara satu itu adalah jalur lintas timur, jalan raya lintas timur antara TKP, lokasi kejadian maupun gerai ataupun agen BRI Link tersebut dengan jalan hanya sekitar tidak sampai 50 meter sampai 100 meter. Itu sudah jalan utama. Dan yang berikutnya yang perlu kami sampaikan di sini, upaya-upaya yang kami lakukan di sini tidak terlepas daripada koordinasi yang kita lakukan. Dan kami berharap di sini juga sebenarnya pada saat kejadian pertama sudah ada rasa firasat dan curiga. Kami berharap juga kepada seluruh warga masyarakat yang mengetahui atau merasakan ataupun juga mencurigai seseorang yang patut diduga akan berbuat tindak pidana, segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat. Karena memang layanan kepolisian ini adalah betul-betul memberikan pelayanan. Apabila hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada Babin Kamtibmas, ke Polsek tempat, ataupun juga ke Polres, atau telepon 110. Permintaan bantuan pengamanan dan pelayanan ini akan kami berikan secara gratis, sehingga dapat mengurangi daripada resiko-resiko bagi keselamatan warga masyarakat. Itu yang kami lakukan dan membuat kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Pandra atas waktunya di iNews Siang. Semoga kasus ini tidak terulang kembali. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di pemukiman padat penduduk di Kecamatan Ilir Timur, 2 Palembang, Sumatera Selatan. Diduga korban tewas dibunuh oleh temannya sendiri akibat masalah judi. Warga Jalan Fajar, Kelurahan Kuto Baru, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang digemparkan temuan jenazah pria bersimbah darah dengan pisau tertancap di punggung. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengolah TKP. Di lokasi, polisi amankan senjata tajam dan uang ratusan ribu milik korban yang tersimpan dalam saku celana. Korban yang bekerja sebagai juru parkir ini tewas akibat dibunuh temannya sendiri akibat sengketa judi. Saat ini pelaku yang telah teridentifikasi masih dalam pengejaran petugas. Dia kayaknya sempat ribut, mulut awal-awalnya, terus langsung dituja ya, langsung ditusuk banyak 1 kali di bagian dada. Dugaannya masih teman sendiri Bang? Masih kita selidiki investigasi yang lain untuk pendalaman dugaan kejadiannya. Korban telah dievakuasi oleh unit Inafis Polrestabes Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara guna diotopsi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga lepas kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi, mobil ambulans milik Polres Belu, Nusa Tenggara Timur terbalik. Akibatnya seorang bocah tewas dan puluhan penumpang lainnya terluka. Mobil ambulans milik Polres Belu ini terbalik di Desa Naekasa, Nusa Tenggara Timur. Ambulans yang mengangkut puluhan orang ini alami kecelakaan dan terbalik saat hendak mengantar pelayat kembali ke rumah duka usai pemakaman. Akibat kecelakaan, seorang bocah 10 tahun tewas dan puluhan penumpang lainnya luka-luka. Jadi pada saat kendaraan turun, oleng dan terbalik. Dari kejadian tersebut, ada korban yang meninggal dunia. 1 orang korban yang meninggal dunia tadi malam sudah kita bawa ke rumah duka, dan beberapa masyarakat yang lainnya yang menumpang di kendaraan tersebut sudah kami fasilitasi untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hal tersebut kelalaian yang dilakukan oleh anggota kita, tetap kami Polres Belu akan bertanggung jawab kepada seluruh keluarga korban. Hingga saat ini terdapat 5 korban luka yang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Sementara korban meninggal telah disemayamkan di rumah duka. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Terjebak di dalam rumah yang tengah terbakar, seorang bocah tewas meregang nyawa. Selengkapnya bersama rekan Pram Senjai.